Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anfal Anwari dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Bungo. Di video ini saya akan mempresentasikan makalah kimia saya mengenai koloid. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan mengenai koloid ini adalah: yang pertama, pengertian koloid dan sistem koloid itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis koloid. Ketiga, sifat-sifat koloid. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan koloid. Pertama, mengenai pengertian koloid dan sistem koloid itu sendiri. Dalam kimia, campuran antara dua zat atau lebih biasa disebut koloid. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanometer. Sedangkan sistem koloid merupakan sistem dispersi yang terdiri atas dua fase zat atau heterogen, baik fase terdispersi maupun medium pendispersi. Dalam sistem koloid dapat berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, mengenai jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu sol padat, sol cair, aerosol padat, aerosol cair, emulsi padat, emulsi cair, busa padat, dan busa cair. Untuk lebih tepatnya, seperti yang tercantum dalam tabel berikut. Ketiga, sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid misalnya efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, koagulasi, dialis, elektroforesis, koloid liofil dan liofob, koloid pelindung. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen. Di sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Fenomena efek Tyndall ini ditemukan oleh ilmuwan asal Irlandia yaitu John Tyndall pada tahun 1820-1893. Ada beberapa gejala efek Tyndall yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti sorot lampu mobil melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut, sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, dan warna biru langit disebabkan oleh partikel-partikel koloid di udara yang menghamburkan cahaya matahari. Peristiwa penghamburan ini terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai ukuran yang cocok untuk ditembus oleh cahaya. Selain itu, ada juga peristiwa di mana langit pada siang hari berwarna biru, sedangkan pada saat matahari terbenam, langit di ufuk barat berwarna jingga atau merah. Hal ini disebabkan oleh penghamburan cahaya matahari oleh partikel koloid di angkasa, dan tidak semua frekuensi dari sinar matahari dihamburkan dengan intensitas sama. Kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan, atau gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerak zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Ketiga, adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Alhasil, ketika ada partikel kecil yang menempel ke koloid, partikel itu akan cenderung tidak mudah lepas atau tetap menempel. Keempat, koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penggumpalan susu yang basi. Selain itu, contohnya telur. Karena dipanaskan, maka telur akan menggumpal. Selain itu, bisa juga dengan proses pembusukan.
pengadukan atau pendinginan. Kelima, dialis. Dialis adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu dengan menggunakan membran semi-permeable. Proses ini diterapkan dalam dunia nyata, yaitu cuci darah. Itulah kenapa nama proses cuci darah namanya hemodialisis. Keenam, elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan, di mana pada elektroforesis kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut anoda. Yang ketujuh, koloid liofil dan liofob. Pada jenis-jenis koloid, kita telah mempelajari bahwa salah satu jenisnya adalah sol. Sol liofob adalah antara partikel zat terdispersinya tidak dapat menarik mediumnya atau tidak terjadi interaksi, sifatnya cenderung encer. Sol liofil. Sol liofil adalah partikel zat terdispersinya suka atau dapat menarik mediumnya. Yang kedelapan, koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Beberapa contoh penggunaan koloid pelindung dalam dunia industri adalah 1. Lecitin. Lecitin merupakan koloid pelindung yang menstabilkan butiran-butiran halus air di dalam margarin. Yang kedua, gelatin. Gelatin merupakan koloid pelindung untuk mencegah terbentuknya kristal es dalam es krim. 3. Minyak silikon digunakan untuk melindungi campuran zat warna dan oksida logam dalam cat. 4. Kasein dalam susu mampu melindungi lemak atau minyak dalam medium cair. Pembuatan koloid. Kita ketahui bahwa koloid berada di antara larutan dan suspensi, di mana ketiganya dibedakan dari ukuran partikelnya. Karena koloid berada di tengah, maka koloid bisa dibuat dari larutan dan juga bisa dibuat dari suspensi, di mana dari proses pembuatan koloid ini dibagi menjadi dua, yaitu kondensasi dan juga dispersi. Kondensasi adalah proses pembuatan koloid dari larutan, di mana dalam kondensasi ini dibagi menjadi dua lagi prosesnya, yaitu secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, prosesnya berupa mengubah pelarut, sedangkan secara kimia melibatkan reaksi kimia, seperti reaksi redoks, reaksi oksidasi dan reduksi, reaksi hidrolisis direaksikan dengan air, reaksi dekomposisi rangkap atau reaksi substitusi yang biasanya. Dispersi sebaliknya, dispersi adalah proses pembuatan koloid dari suspensi. Dari partikel yang besar diubah menjadi partikel yang kecil. Dispersi ini juga dibedakan menjadi dua proses, yaitu secara mekanik dan secara peptisasi. Secara mekanik, prosesnya yaitu digerus atau ditumbuk untuk mengecilkan partikel dan kemudian ditambahkan medium berupa zat cair yang panas. Secara peptisasi menambahkan ion yang sejenis dalam suatu endapan. Secara busur Berdia atau Berdik, prinsipnya adalah mengalirkan arus pertegangan tinggi kedua buah elektroda, di mana elektroda tersebut harus logam dan tercelup pada suatu medium, yaitu air. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.